Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua, memberikan rezeki yang berlimpah ruah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kita hamba yang bertakwa, hamba yang selalu istiqamah di dalam ajarannya, di dalam ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk menuliskan salawat di kolom komentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ikhwani fillah, sahabat channel Sidangur TV, ada 3 dosa yang membikin solat tak diterima selama 40 hari. Ada sejumlah dosa yang membuat solat seseorang tidak diterima selama 40 hari. Dosa ini lekat dengan kehidupan sehari-hari. Dosa-dosa yang membuat solat seseorang tidak diterima ini disebutkan dalam sejumlah hadis. Hal ini menjadi sandaran munculnya larangan melakukan perbuatan tersebut. Yang pertama, mendatangi peramal. Menurut hadis yang diriwayatkan sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi peramal dan menanyakan sesuatu padanya menyebabkan solat tidak diterima selama 40 malam. Diriwayatkan an ba'di azwajin nabi la anin nabi sallallahu alaihi wasallam man qala man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan, rawahu Muslim. Yang artinya dari sebagian istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, barang siapa mendatangi tukang ramal lalu ia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka solatnya tidak akan diterima 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Menurut penjelasan dalam Syarah Sahih Muslim seperti Al-Anfal Syarah Ijmal, maksud tidak diterima solatnya dalam hadis tersebut adalah orang itu tidak mendapatkan pahala, namun solat yang ia lakukan tetap bisa menggugurkan kewajiban solatnya dan ia tak perlu mengulangi solatnya. Kata arrab atau dukun peramal dalam hadis itu adalah seseorang yang membahas tentang barang yang dicuri atau keberadaan barang yang hilang dan siapa pencurinya. Ahli nujum juga termasuk golongan ini. Yang kedua, minum khamr. Dosa lain yang membuat solat tidak diterima selama 40 hari adalah minum khamr atau minuman keras. Hal ini disebutkan dalam hadis sahih sebagaimana termuat dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Abu Uthman Kharisman. La yashrabul khamra rajulun min ummati fayaqbalullahu minhu salatan arba'ina yauman. Yang artinya, tidaklah seseorang dari umatku minum khamr kemudian Allah subhanahu wa ta'ala terima solatnya 40 hari. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang ketiga, solatnya wanita yang dimarahi suami. Dalam kitab Al-Wafi karya Mustafa Dib Al-Bugha yang diterjemahkan Muzayyin, terdapat hadis yang menyebut Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima solatnya wanita yang dimarahi suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatal mar'ati allati zawjuha 'alaiha sakhitatun
wala man ata kahinan wala man syariba khamran 40 yauman. Yang artinya Allah tidak menerima salat perempuan yang suaminya marah kepadanya, orang yang mendatangi dukun, dan orang yang minum khamar selama 40 hari. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalu illa thayyib, artinya dia tidak menerima kecuali yang baik. Selain 3 dosa tersebut, Allah Subhanahu wa taala disebut tidak menerima salatnya orang yang pakaiannya dibeli dengan uang haram. Rasulullah SAW bersabda, man shalla fi thawbihi qimatuhu asratu darahim haramin lam tuqbal lahu salatun. Yang artinya orang-orang yang salat dengan memakai pakaian yang dibeli dengan uang 10 dirham yang haram, maka salatnya tidak diterima. Para ahli hadis menafsirkan maksud salat tidak diterima dalam hadis-hadis di atas adalah tidak sempurnanya balasan dan pahala dari amal tersebut. Adapun makna tidak diterima sebagai tidak sah dan tidak mendapatkan pahala, tergantung pada dalil yang berkaitan dengannya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu menginginkan salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya ingin makbul, salatnya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jikalau tidak memperhatikan sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah kita ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima salat kita semua. Karena apa? Karena kita telah melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita selalu melakukannya, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala murka dan salat kita akan dilemparkan kepada kita, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu marilah kita perbaiki kehidupan kita, perbaiki apa yang harus atau semestinya kita perbaiki. Kita jalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kita jauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.